Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok FG2 dari kelas MPKT 17. Dan di sini kita berdua akan mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Polyanionic Integrated Battery Alternatif katoda polianionik pada baterai natrium ion dalam upaya mewujudkan net zero emission pada tahun 2060. Oke. Kita selanjutnya di sini kita akan memperkenalkan anggota-anggota dari FG2. Pertama ada saya sendiri, Adam Raja Junaidi, Dan kedua ada saya, Adi Artadianval. dan seterusnya ada Angel Sianipar, lalu ada Dani Muhammad Yasir. Ada Nova Alia Al-Syarifah, dan ada Takia Najla Syarif. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita pasti perlu tahu latar belakang dan perumusan ini, proposal PKM yang akan dibacakan oleh teman saya. Berdasarkan target penggunaan renewable energy saat ini, terkhusus pada pemakaian teknologi baterai pada mobil listrik di Indonesia, adalah sebesar 20% penggunaan electric vehicle pada tahun 2025, serta target infrastruktur charging battery sebesar 32.000 unit pada tahun 2030. Angka ini membutuhkan usaha pengembangan teknologi baterai yang rendah emisi dan juga rendah biaya agar dapat terjangkau oleh masyarakat. Oke. Seperti yang telah disebutkan oleh teman saya Adli, bahwa kita saat ini perlu menemukan pengembangan teknologi dalam energi ini. Salah satu upaya yang kita hadirkan di zaman ini adalah tentang renewable energy. Nah, renewable energy itu sangat banyak metodenya. Ada yang menggunakan wind turbine, ocean wave, geothermal, dan lain-lain dan sebagainya. Tetapi semua alat harness atau yang mengambil energi dari suatu bentuk lain ke bentuk listrik, mereka semua memerlukan yang namanya baterai. Karena baterai ini adalah storage atau penyimpanan energi. Jika kita bisa mengharness energi, lalu kita harus juga bisa menyimpan energi itu untuk bisa menyalurkannya kepada masyarakat luas. Nah, rumusan masalah di sini yang sekarang umum digunakan lithium ion, baterai lithium ion. Namun, baterai lithium ion itu sangatlah mahal dan menjadi sebuah kendala. Maka dari itu, kami menghadirkan solusi untuk mengubah eh, baterai lithium ion dan alternatifnya menjadi baterai natrium ion. Seperti yang kita bisa lihat di grafik ini, bahwa skop dari lithium ion battery ini hanya sampai di aplikasi renewable energy sampai ke residential energy storage. Nah, permasalahannya di sini juga kita menghadirkan bahwa bidang atau skop dari baterai natrium ion ini sangatlah luas, menjanjikan, promising. Di sini yang paling penting juga adalah cost priority, dan natrium ion itu sangatlah bisa dikatakan murah. Juga pengaplikasian yang sangat tinggi, bisa di renewable energy, bisa di microcars, dan yang lainnya. Nah, maka dari itu permasalahannya adalah memang natrium ion atau baterai natrium itu bisa relatifly dikatakan murah, tapi keamanannya sangat kurang karena ya mudah meledak dan density energinya juga lumayan besar, dan pengumpul arus itu akan secara mekanismenya akan banyak kebocoran. Maka dari itu kami menggunakan senyawa polianionik sebagai katoda yang aman. Yang kita lihat selanjutnya, nah senyawa polianionik ini lebih aman dan natrium jauh lebih murah dari lithium ion. Maka dari itu kami memilih senyawa polianionik agar masyarakat dapat saving money. Nah, kita bisa lihat tentang daya saing lingkungan baterai natrium ion di bawah perspektif siklus hidup penuh pendekatan sosial kimia. Jadi singkatnya, kami menghadirkan senyawa polianionik ini sebagai pengumpul arus katoda. Karena untuk meminimalisir terjadinya resiko-resiko yang bisa mengakibatkan
baterai natrium ion ini menjadi tidak aman, seperti contohnya bisa meledak dan kurang efektif. Maka dari itu kami menghadirkan senyawa polimer ini untuk menggantikan katoda-katoda sebelumnya. Karena ini masih dalam tahap pengujian dan penelitian, tapi kami bisa menjanjikan kepada masyarakat untuk bisa mengakses energi yang murah, reliable, dan juga bebas dari emisi karbon. Maka dari itu saya bisa mengatakan bahwa masyarakat harusnya bisa lebih aman dan nyaman ketika menggunakan baterai natrium ion. Karena kita melihat juga bahwa perbandingan sumber daya dari biji natrium dan biji litium itu kelimpahannya lebih banyak dari natrium sodium ini karena logam alkali tanah. Maka dari itu kita untuk mencapai tujuan sustainable di masa depan ini kita menghadirkan alternatif ini supaya nantinya bisa berkelanjutan dan masyarakat pun bisa dengan mudah mengakses ini selanjutnya seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa kita berdua presentasikan dari penjelasan PKM yang kita susun di proposal itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.